saya pernah bilang tolong emailnya masukkan nama email saya, tapi ternyata dia tidak memasukkan email saya. Jadi dia dari awal sudah memang mau terkait kasus apa Bu datang ke Polda? Ya, nama saya Linda. Ini suami saya dari Turki, namanya Ramazan, dan ini ajudan saya, namanya Bang Jaka. Jadi, Oke Bu, kedatangan ke Polda ini terkait apa Bu? Jadi aku melaporkan salah satu pengusaha Jambi, di mana pengusaha Jambi ini mengaku punya proyek dari Gubernur Jambi, tapi ternyata setelah saya mentransfer uang senilai 2,5 M, ternyata proyek itu bohong, gitu. Jadi proyeknya memang ada di Jambi, tapi dia bukan yang menerima proyeknya. Jadi dia seolah-olah pertama mengenalkan ke saya itu keponakannya Gubernur Jambi, gitu kan. Tapi ternyata setelah saya merasa kok ada ganjal dan saya melihat sudah mutasi rekening, yang rekening bersama sudah digeser ke rekening pribadi dia. Tiba-tiba saya cek kebenarannya, ternyata itu pun yang dia kenalkan kepada saya ternyata bukan keponakannya Gubernur Jambi, gitu. Nah, sebelumnya dia juga buru-buru minta dibelikan kapal, gitu kan, karena proyeknya mau jalan. Waktu itu saya masih percaya, akhirnya beli kapal untuk proyek yang kantong parkir. Jadi kantong parkirnya di Jambi itu ada, gitu kan. Tapi ternyata bukan dia yang punya proyeknya. Jadi dia hanya mengatasnamakan. Tapi dia melakukan kayak bikin seolah-olah proyeknya itu sudah dikerjakan oleh dia. Jadi ada beberapa dokumen dia berikan kepada saya, terus ada dokumen kantong parkirnya juga diberikan ke saya, tapi ternyata itu bohong semua. Bu, kalau boleh tahu ini bergerak bisnisnya di bidang apa sih Bu? Minyak. Minyak? Iya, minyak. Berarti proyek itu berbentuk bisnis minyak ya Bu? Iya, bisnis minyak. Jadi yang aku tahu dia punya proyek bisnis minyak, tapi ternyata diduga ini orang ternyata pelaku ilegal minyak di Jambi. Untuk pelakunya sendiri berapa orang Bu? Untuk pelakunya sendiri itu di Laleo, dan berikut ada karyawannya, namun karyawannya itu justru malah tidak tahu menahu uang itu untuk apa, gitu. Jadi uang yang saya berikan ke dia itu ternyata dia gunakan untuk kebutuhan pribadinya, gitu. Bu, berarti si pelaku itu dilaporkan oleh Ibu, sekarang lagi diperiksa di Polda ini? Ya, sekarang diperiksa di Renata Unit 3, itu kan sebelumnya dia tidak hadir, gitu, dan baru sekarang dia hadir. Atas laporan Ibu? Atas laporan saya, penipuan dan penggelapan. Sebetulnya kita ada dua objek, jadi ada penipuan dan penggelapan, ada juga utang piutang. Nah, yang utang piutangnya itu dibuat akta utang piutang. Nah, akta utang piutangnya pun itu sebetulnya masih ada sisanya, itu senilai 900 jutaan kalau akta piutangnya. Nah, di akta piutang waktu itu saya mengirim yang papan bunga di Jambi. Saya kirim papan bunga ke Jambi itu sebanyak sekitar belasan lah, saya kirim papan bunga ke Jambi, ternyata viral di Jambi. Ternyata dia melaporkan saya undang-undang IT. Padahal sebelumnya saya sudah somasi. Saya sudah somasi, di somasi sudah jelas apabila dia tidak ada itikat baik kepada saya, maka dia siap untuk di media sosial, ke berita, gitu. Dan dia tidak ada itikat baik sama sekali. Akhirnya ya saya kirim karangan bunga itu dan viral di Jambi, gitu. Tapi saya dilaporkan undang-undang IT sama dia di Jambi, di Polda Jambi. Bu, yang membuat Ibu yakin soal pemberian uang tadi apa sih Bu? Nah, yang membuat aku yakin pertama dia memberikan dokumen bahwa dia
mempunyai agreement sendiri dengan si keponakan gubernur ini. Jadi dia jelaskan semuanya, keuntungannya semuanya dia jelaskan. Bahkan kami bertemu dengan katanya keponakan yang sekarang saya baru tahu bahwa ternyata dari orangnya langsung, Bu, namanya Pak Arya. Pak Arya itu adalah yang punya proyek kantong parkir. Dan dia ternyata ketika ketemu dengan aku, dia hanya mencari investor, bukan di Laleo ini yang mendapatkan proyeknya, gitu. Dia justru nggak tahu kalau aku ini investornya. Jadi aku taunya di Laleo tuh komitmen, kita ketemu 3 kali, komitmen. Pantas saja aku tuh nggak boleh nanya apa-apa, karena memang aku nggak ngerti soal minyak, jadi aku percaya gitu. Karena sudah ditemukan kan 3 kali pertemuan, terus juga saya datang nyari-nyari kapal ke Batam, terus saya disuruh datang ke Jambi untuk melihat proyeknya gitu. Akhirnya itu yang membuat saya percaya. Bu, ini berjalan sudah berapa lama, Bu? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun. Dan kerugiannya sendiri, Bu? Ya, untuk kerugiannya ketika kalau di rekening bersama itu 2,5 M gitu. Terus kalau di akta piutang totalnya 4,6 M gitu. Kalau secara bisnis itu kita sangat rugi ya, karena di bisnis itu perputaran uang tuh setahun itu bisa mendapat lebih dari itu, berlipat-lipat gitu. Tapi ini karena dia seperti itu, justru saya yang rugi banyak. Pertama, saya ketika saya WA nggak pernah dibalas, saya harus berangkat ke Jambi. Di Jambi baru dia komunikasinya benar gitu. Terus saya harus banyak pengeluaran gitu. Jadi 1 rupiah pun enggak. Tapi dia sudah memutarkan uang saya, itu sudah mendapatkan keuntungan gitu. Dan diduga dia menjalankan proyek ilegal. Ibu tahu sejak kapan mulai Ibu tertipu dengan si pelaku ini? Ya, jadi bulan Maret 2023 itu aku mengirim uang. Nah, di jangka waktu 2 bulan, aku merasa kok ada yang janggal gitu. Karena aku pernah bilang pada saat bikin rekening bersama, saya pernah bilang tolong emailnya masukkan nama email saya. Tapi ternyata dia tidak memasukkan email saya. Jadi dia dari awal sudah memang mau menipu gitu. Jadi email nggak masuk, jadi ketika duit keluar, emailnya nggak masuk ke saya gitu. Nah, saya mulai janggal, akhirnya saya cek mutasi. Begitu saya cek mutasi, 2 bulan tuh uangnya udah habis